Marilah kita mengucapkan doa dan syukur tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Ahad 2 November 2025 kita dapat bertemu bersama di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jatinom dalam acara pengukuhan dan sosialisasi ibu asuh anak terindikasi stunting peduli lingkungan sehat, pelatihan dan bimbingan teknis budidaya anggur Table Grape metode urban farming yang diselenggarakan oleh PC Muslimat NU Kabupaten Blitar. Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu saya setiap waktu itu selalu muslimat terus. Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak dari undangan yang berbahagia, saya menyadari bahwa sebagaimana pepatah, al-um madrasatun idza a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu adalah laksana madrasah pertama jika disiapkan secara seksama. Maka menyiapkannya berarti membangun generasi ternama. Al-umraudun in ta'addahul haya beri awraqa aima iraq. Ibu adalah taman. Ibu adalah hiasan dan keindahan. Jika terpelihara, dedaunannya rindang tempat berteduh semuanya. Ustadul asatidatil ula saghulat mathirohum madal afaq. Ibu adalah gurunya guru, maha guru pertama, pengaruhnya ke penjuru semesta dari masa ke masa. Tentu ini menjadi motivasi bagi seluruh ibu-ibu muslimat yang hadir di sini. Taqaddumul mar'ah huwa sirru taqaddumil umam. Kemajuan perempuan adalah faktor tersembunyi bagi kemajuan bangsa-bangsa. Maka jika muslimat ini mampu menjadi pionir bagi peradaban manusia, maka tidak disangsikan lagi umat Islam khususnya yang ada di Indonesia ini akan memimpin peradaban bangsa ini dengan semulia-mulianya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentu kami berterima kasih acara ini dapat terselenggara di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, dan memang tempat ini dipersiapkan untuk diwakafkan untuk kebutuhan kemajuan masyarakat. Dan alhamdulillah memang kami sebetulnya kami juga pamer ini sama ibu dari PP bahwa ibu-ibu ini yang sudah semuanya dari anak cabang, inilah wajah-wajah ibu-ibu dari anak cabang Kabupaten Blitar. Alhamdulillah ibu-ibu kita bisa kenal, bisa benar-benar bertatap muka ya, bersilaturahim dengan ibu-ibu dari PP Muslimat Nahdlatul Ulama. Kami dari cabang Kabupaten Blitar, khususnya juga dari anak cabang. Ini sebenarnya selama ini sudah MUU dengan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar. Dan insya Allah kami sudah bisa berjalan bersama-sama dengan puskesmas se-Kabupaten Blitar. Ini ibu-ibu, dan alhamdulillah kalau ini tadi ada pengukuhan ya untuk lebih kuat adanya pengukuhan pada siang hari ini. Dan memang kami banyak sekali kegiatan ibu. Memang muslimat ini setelah dipimpin oleh Ibu Khofifah luar biasa. Muslimat dipelajari pinter. Walaupun cara wong Melayu ngoten ya menggeh-menggeh. Tapi ya alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Muslimat saiki malih pinter-pinter. Kami dari Muslimat juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Herianto yang telah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Ya Allah, luar biasa
ibu-ibu difasilitasi dan nanti pulang akan membawa benih anggur apa anggurnya ya? Insya Allah. Kemarin janjinya seperti itu. Semuanya akan dibawa oleh apa itu? Benih bibit anggur. Dan mudah-mudahan nanti ibu-ibu apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Heri nanti ibu-ibu bisa bisa menerima ilmunya dengan baik dan nanti semuanya ilmu Muslimat Nahdlatul Ulama untuk Indonesia Emas. Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Muslimat Nahdlatul Ulama bersama dengan semua warga Muslimat Nahdlatul Ulama berkomitmen satu, menyiapkan generasi emas untuk melahirkan SDM yang memiliki kompetensi dan berkualitas. Dua, Muslimat Nahdlatul Ulama siap menjadi ibu asuh untuk menurunkan stunting di Indonesia. Tiga, Muslimat Nahdlatul Ulama telah melakukan langkah konkret melalui pengukuhan ibu asuh untuk anak terindikasi stunting. Saya ingin menyampaikan bahwa program kita hari ini adalah pengukuhan ibu asuh anak terindikasi stunting. Ini sudah kita lakukan di 22 wilayah. Dari 38 wilayah ini sudah kita lakukan di 22 wilayah dan beberapa PC. Untuk Kabupaten Blitar, data yang saya baca itu tingkat stuntingnya itu di tahun 2025 masih 16%. Artinya masih di atas dari prevalensi nasional yang ditetapkan 14%. Ya, artinya masih banyak PR kita untuk menurunkan stunting ini. Itulah kenapa muslimat ikut ngambil bagian di dalam penurunan stunting ini. Karena apa? Hasil apa yang kita lakukan hari ini itu tidak akan kita lihat besok. Tidak akan kita lihat lusa dan tidak akan kita lihat sebulan kemudian. Tetapi hasil yang kita akan dapatkan itu baru bisa kelihatan di 10-20 tahun yang akan datang. Artinya
kita mempersiapkan generasi kita di tahun 2025 itu Indonesia emas. Itu sudah disinggung ada Mustika Darling. Apa itu Mustika Darling? Muslimat cantik, sadar lingkungan. Pinter kan Pak, muslimat itu ngambil istilah Mustika Darling. Darling ya bahasa Inggris. Padahal sadar lingkungan. Jadi artinya setiap acara kita tahu bahwa pengajian-pengajian bulanan itu kadang-kadang sampai puluhan ribu orang. Dan tentu akan menyisakan sampah yang luar biasa. Nah, inilah kenapa muslimat membentuk Mustika Darling. Tidak boleh ada sampah. Selanjutnya ada Mustika Mesem. Mustika Mesem itu muslimat cantik mengentaskan kemiskinan ekstrim. Wah, ini luar biasa ini. Ini sudah berjalan di beberapa kabupaten, terutama di Nganjuk. Ya, di sana satu ibu terdiri dari 7 orang itu memilih kelompok keluarga yang memang kemiskinannya ekstrim. Tidak mampu untuk makan 3 kali sehari. Hari ini kita ada 2. Terima kasih Pak Heri. Hari ini kita akan belajar menanam anggur. Ya. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu. Tapi sebetulnya kalau kami di pusat itu adalah lebih kepada fokus bagaimana memanfaatkan lahan yang terbatas. Lebih memanfaatkan lahan yang sudah, bahkan ada orang yang rumahnya sudah tidak punya halaman lagi. Tetapi dia masih punya di atas dak yang bisa dimanfaatkan. Inilah kenapa kita memilih pelatihan penanaman anggur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, segar, bugar, cantik karena doa Wardah, tambah cantik nanti tentunya. Bunda-bunda sekalian yang tercinta, tadi bunda-bunda semua sudah diselempangi putri muslimat NU yang menjadi ibu kebanggaan, ibu asuh anak terindikasi stunting. Sebenarnya label itu dari PP Muslimat NU kita mengukuhkan ya ibu-ibu ya. Sebenarnya ibu-ibu sudah melakukan. Benar, kita semua Muslimat NU tidak diragukan bahwa kita sudah langkah kita di kepengurusan kita, khidmat kita di Muslimat NU, kita terus berkhidmat, berjuang untuk generasi yang akan datang, yang lahir, yang terus akan datang, kita ayomi semua. Itu tidak kita pungkiri. Bahwa ibu harus menentukan kriteria lokasi. Lokasi adalah tempat yang akan menjadi binaan atau ibu untuk ini memayungi satu anak yang terindikasi stunting tadi. Itu radius tidak usah terlalu jauh dari rumah kita. Memastikan kader mampu memberikan. Mampu dalam kategori tidak berlebihan. Kan kalau kita bersedekah satu anak itu kita secara kontinu, secara kita berkesinambungan terus kita ayomi. Makanannya apa saja sih? Nah itu tadi bisa telur, lanjut bisa ikan tuh ikan selar. Ya, yang paling bagus itu daripada ikan salmon Bu. Terus ada tempe, ada tahu. Terus Bu, kalau mau ibu ditambah kasih sayuran, itu daun kelor. Ibu belum tahu ya, daun kelor itu ternyata paling bagus.
Jadi pertama biar mengenal anggur ya. Ini kenapa kok saya tiba-tiba menanam anggur. Tahun 2021 itu saya kena COVID sama Bu Madiana ya. Nggak ada kerjaan, jadi ngulik-ngulik aja di Google, di YouTube itu ya. Nah salah satunya ketemu adalah anggur. Kemudian saya pelajari. Nah ternyata saya ini agak merinding juga ini. Anggur itu adalah buah para raja, buah para nabi. Ini filosofisnya, ibu-ibu. Berarti adalah salah satu buah yang dimuliakan oleh Tuhan, oleh Allah. Karena apa? Buah anggur ini adalah salah satu buah yang tercantum di dalam Al-Quran. Tidak semua buah. Ya. Salah satunya adalah buah anggur. Ya. Insya Allah kalau saya berkeyakinan ya, kalau saya bisa memuliakan pohon anggur, buah anggur ini dengan baik, maka insya Allah kemuliaan anggur ini akan melimpah kepada saya dan keluarga saya. Di Indonesia itu nilainya 19,1 triliun. Impor buah seluruh Indonesia. Ya, ini menurut BPS. 4 buah terbesar yang diimpor itu nilainya 16,7 triliun. Apa saja itu? Pertama adalah anggur, yang kedua adalah apel, yang ketiga jeruk, yang keempat buah pir. Ya. 4 inilah nilainya 16,7 triliun. Nah, yang paling banyak adalah buah anggur. Nilainya sekitar 40% dari 16,7, kurang lebih 7 triliun untuk import kita. Nah, ini di sini sudah dikoreksi sama BPS. Sebelumnya itu 111.830 ton. Jadi 7 triliun tadi setara dengan 111.830 ton. Ya. Nah, tahun 2030 katanya BPS diproyeksikan kebutuhan orang Indonesia makan anggur itu 300.000 sampai 350.000 ton per tahun. Nah, sekarang ini Indonesia hanya menghasilkan berapa? Hanya belasan. Itu pun belasan itu adalah anggur utuh wine. Jadi yang di Buleleng, yang di Singaraja Bali itu sebagian besar adalah untuk wine, untuk minuman. Jadi anggur itu ada 4, satu untuk wine, satu untuk table grape, ini yang kita makan tadi, yang kedua untuk kismis, yang keempat untuk batang bawah, rootstock. Jabarut menyampaikan bagaimana kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah. Rumah saya yang di Bintaro, itu luasannya hanya sekitar 224 meter persegi. Ya. Waktu itu sebelum saya ke Jepang, ya masih belum pinter, sekarang rodok pinter ya. Itu saya tanam sekitar 64 pohon anggur dengan 43 varietas yang berbeda. Sekarang saya rombak menjadi sekitar 27 ya Bang ya? 27 ya, jadi saya bongkar semua. Ya, di sini juga banyak. Jadi seluruhnya di sini dulu kita sudah punya 193 varietas anggur. Pada saat jam terbit ya jam 7 sampai dengan jam 12, jam 11, jam 12. Kenapa ibu-ibu semuanya? Kan ibu-ibu ini kan banyak petani-petani. Kenapa? Mengapa? Benar sekali, karena jam-jam itulah saatnya fotosintesis dilakukan. Jadi ini saya sedikit tambahan, akar kalau dalam filosofis di Thailand kami pelajari itu adalah bapaknya untuk nyari makan. Daun itu adalah ibunya untuk masak. Nah waktu ibu masak itu perlu namanya fotosintetis, yaitu dari pagi sampai sekitar jam 11, jam 12, tengah hari lah pokoknya. Estetika saja atau ada maksud tertentu, sementara di bawahnya apakah itu tempat pembebitan atau apa gitu loh. Tadi saya nanyanya Mbak Nili nggak bisa jawab. Jadi ada kesempatan ini saya bertanya kepada Bapak itu kira-kira apa maksudnya dibikin. Ini pertanyaan yang sangat bagus, tambah kambing ya.
Ini semata-mata untuk kemandirian pondok. Ya. Nah, di sini selain itu kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa anggur import ini bisa ditanam di negara tropis dengan kita buktikan. Ya. Terus kemudian orang yang datang itu kan bertanya, bisa nggak ditanam? Bisa, contohnya ini. Nah, terus kemudian disesuaikan. Tempat saya seperti ini. Jadi kalau mau buat garasi modelnya kayak gitu. Ibu-ibu nanti kalau menanam anggur, media tanamnya itu enggak boleh diinjak ya. Ya gitu ya. Jadi kita kasih atas itu sengaja, satu estetika, kedua memang media tanamnya enggak boleh diinjak. Kami kesini itu untuk mengadakan acara pengukuhan anak ibu asuh anak terindikasi stunting. Ide awal dari program ini itu berasal dari Ibu Nyai Hajah Hovifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU. Beliau selalu menyarankan bagaimana caranya kita mengambil peran di dalam menurunkan angka stunting di Indonesia yang masih tinggi. Ya, akhirnya disepakati bahwa kita akan bekerja sama dengan PT Paragon dalam hal ini yang memproduksi wadah kosmetik untuk membentuk ibu asuh anak terindikasi stunting di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di wilayahnya tapi juga pada cabang-cabangnya. Mengingat potensi Muslimat NU saat ini sudah berada di 37 provinsi dan 514 kabupaten kota. Tentu ini sangat efektif sekali jika semua ibu asuh yang kita sudah kukuhkan ini bekerja dengan baik, dengan masing-masing mengambil satu anak asuh, maka insya Allah kita akan signifikan di dalam penurunan angka stunting. Kemudian yang kedua, kegiatan kita hari ini adalah belajar bagaimana menanam anggur. Ternyata anggur itu banyak sekali varietasnya dan alhamdulillah kerjasama dengan Kung Anggur itu insya Allah akan diadakan pelatihan untuk penanaman anggur pada semua peserta. Mereka akan diberikan 2 macam varietas anggur yang akan ditanam di tempat masing-masing. Kenapa awalnya program ini berasal dari pimpinan pusat Muslimat NU yang ingin memanfaatkan keterbatasan halaman atau lahan terutama di ibu kota besar maksudnya itu, sehingga ini bisa termanfaatkan dan bisa menghasilkan.
Bambu? Ya. Kalau kita di perkotaan atau misalnya nggak punya unggas bambu, antisipasinya apa? Penggantinya apa? Oke, Ibu hampir kan suka ada sampah tuh. Kita suka bakar-bakar sampah. Tanah yang di bawah kita bakar sampah itu digali, itu bagus. Itu bagus kalau ada. Saya nggak pernah bakar sampah, Mas. Buang sampah aja masih sembarangan misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa menggunakan tanah di sekitar kita. Yang penting adalah tanahnya itu satu, tidak tanah merah. Tanah merah yang ada di sawah yang liat itu tidak rekomendasi. Tanah lempung ya? Tanah lempung tidak rekomendasi. Kenapa tidak rekomendasi? Karena tanah itu sulit untuk akar bisa berkembang, sehingga pohonnya nanti tetap tidak bisa berkembang. Nah, kalau tadi pancing gitu, ya. Nah, jadi tanahnya itu harus tanah paling tidak warnanya hitam. Saya seandainya ini kan tanah ada 3 jenis. Seandainya di tempat kami hanya ada 2, Ya. tidak ada salah satunya, bagaimana? Oke, ya. Atau kotoran hewan, kambing, baik kambing, ayam, sapi itu sebenarnya bisa digunakan semuanya. Semuanya mengandung unsur hara, nitrogen, ya, jadi bisa digunakan. Bagaimana Bang Dedi? Kalau 3-nya itu ada satu yang nggak ada. Misalnya kita susah cari sekamnya, misalnya gitu, ya. Sekam ini sebenarnya bisa ibu-ibu ganti dengan ranting-ranting tua. Sekam lebih lama lebih bagus, ya. Makanya disebut dengan sekam lapuk, ya. Atau misalnya harus bakar dulu, susah, adanya sekam mentah yang dilakukan, itu juga boleh, ya. Kenapa? Karena kalau sekam yang masih fresh yang kita pakai, dikhawatirkan ada hama yang tertinggal yang kita nanti berpengaruh ke media tanam kita. Ini namanya batang bawang atau RS rootstock. Ini kita sambung. Jadi di sini santri senior, alumni, dan Bapak Ibu guru sama masyarakat sektor ada sekitar hampir 30 tenaga kerja yang ahli grafting sudah. Ya. Milih yang sudah ada sulurnya, tunasnya aktif, kemudian batangnya ini kan sehat ini, hijaunya sehat, ya, bijinya sehat.